Senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua, dan kali ini kita ada di Sekoteng Yuk, edisi 11, dan pokok bahasan kita hari ini adalah validasi sertifikat dengan Google Data Studio yang akan dimoderatori oleh Bu Tati. Waktu saya serahkan langsung pada Bu Tati untuk memandu acara kali ini. Silakan Bu Tati. Ya, baik Bu Sulis, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Semuanya mudah-mudahan masih semangat walaupun kondisi puasa, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap belajar dan semangat untuk mencari ilmu. Selamat sore Bapak. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Doni Riyadi, SPDI, selaku narasumber kali ini. Yang terhormat juga pengurus KKVI yang sudah rawuh, ada Mbak Sulis. Kemudian teman-teman guru hebat dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu semangat gitu ya. Marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita diberi segala kenikmatan yang kita butuhkan. Jadi alhamdulillah Allah meringankan kita untuk menghadiri di acara Sekoteng Yuk, walaupun secara maya tapi sudah luar biasa gitu ya. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, seperti yang disampaikan Bu Sulis tadi terkait dengan Google Data Studio, jadi untuk validasi atau mungkin tidak bisa dicontak tadi ya, artinya begitu deskripsinya, artinya itu untuk sebetulnya tidak hanya untuk penyelenggara, tapi kita semua harus berlatih ya, siapa tahu nanti bisa menjadi bagian ngurusin sertifikat gitu. Jadi dan juga mungkin ada manfaat-manfaat lain terkait dengan Google Data Studio ya Pak Doni ya. Nanti bisa disampaikan oleh Pak Doni. Nah, sebelum Pak Doni menyampaikan, izinkan saya Tati selaku moderator akan menyampaikan dulu kurikulum vitae dari Pak Doni yang sungguh hebat ini ya. Saya mengenal beliau sudah agak lama, 2007 kalau nggak salah Pak ya. Dan ini adalah CV beliau, nama lengkap Doni Riyadi, SPDI ya, Sarjana Pendidikan Islam. Biasa dipanggil Pak Doni. Beliau adalah guru Sekolah Alam Arido Semarang sejak 2004. Nah, sudah lama. Kemudian beliau juga seorang Google Certified Trainer. Kemudian juga Co-Kapten Belajar ID di Kota Semarang. Nah, ini luar biasa sekali track record beliau selama menjadi guru ya, padahal beliau awalnya bukan guru ya, bukan lulusan guru. Itu luar biasanya di situ semangatnya beliau yang perlu ditiru. Beliau itu lulusan kelautan Undip. Nah, saya ingat ya, itu yang patut dicontoh. Tapi semangat keguruannya itu loh, mungkin kelautan tapi yang punya ruh seorang guru sejati. Iya. Kemudian pendamping guru penggerak angkatan 1. Nah, sebelum kita utuh-utuh, saya belum mengerti guru penggerak, Pak Doni sudah jadi pendamping guru penggerak. Kemudian tim PKY. Apa itu PKY? Pengembang konten YouTube. Nah, luar biasa sekali ya. SD Sekota Semarang gitu. Nanti bisa belajar juga dari beliau. Kemudian Sekum KKVI, Sekretaris Umum ya, Komunitas Koordinator Filter Indonesia.
Pusat, kemudian Sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah 2019. Kemudian yang luar biasa Gurpres juara 1 Kota Semarang ya di 2018. Leader komunitas Wedang Jaya Wacana alias Wacana dan Analisis Jurnalisme Empatik. Kemudian beliau sudah punya 1 istri dan 3 Arjuna, ganteng-ganteng ya, 3 putra ya, dan sampai sekarang beliau luar biasa concern di dunia pendidikan. Itulah sedikit ya, itu baru mengulik sedikit. Nah, yang lebih banyak lagi, luar biasa lagi dari Pak Doni, itu nanti bisa kenalan sendiri lebih jauh lagi ya. Monggo setelah ini silakan Pak Doni bisa memaparkan materi yang akan kita suguhkan sore ini. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih Bu Tati. Recording in progress. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam tetap puasa bagi yang sedang beribadah melakukannya ya. Sebentar lagi ini kita berbuka bersama nih, sebentar lagi. Berbuka bersama di tempatnya masing-masing. Berbuka bersama atau berbuka bersama-sama ya? Beda nggak Bu Tati? Ya, Bu Tati, terima kasih telah mengenalkan kami sebagai narasumber. Yang saya hormati tentu saja Pak Kristantus, Pak Kris ya. Di room ini menggunakan ID Bara, ya, Pak Kris, Ketua KKPI, kemudian Pak Abimanyu dari LPMP. Fotonya ini beliau di sebelah motornya, kayaknya sepertinya sedang berada di perjalanan. Lalu ada Bu Sulis ya, the man behind the scenes ya, the woman behind the scenes, terlaksananya Skoteng You, hingga hari ini sudah edisi ke-11 Bapak Ibu. Juga Bu Tati, MC moderator sekaligus moderator kita pada sore hari ini. Senang sekali Bapak Ibu dapat bertemu kembali di ruangan ini bersama Bapak Ibu. Beberapa nama sudah sangat familiar ya, karena beberapa kali belajar bersama-sama kita ya. Ini ada Pak Farid Makmun, ada Bu Yusni Marlina, ada Bu Fitri, ada Bu Umi ya, ada Bu Salis ya, dan teman-teman lainnya yang hadir di ruangan ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini nanti membawa keberkahan dan dapat kita praktikkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan ya, guru ataupun komunitas praktisi yang ada di negeri ini. Baik, memang ceruknya seperti yang disampaikan oleh Bu Tati tadi sangat spesial, tidak seperti tema sebelum-sebelumnya ya, karena tema ini adalah validasi sertifikat. Umumnya kalau teman-teman guru mengikuti pelatihan itu sebagai peserta, tapi kalau tema hari ini validasi sertifikat, artinya kita menjadi penyelenggara atau panitia yang memproduksi sertifikat itu. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena supaya sertifikat kita itu tidak mudah dipalsukan oleh orang lain. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita gunakan validasi. Sehingga ketika dinas atau lembaga atau asesor ya, seperti asesor PAK misalnya, asesor calon guru penggerak, ketika dia ingin menilai suatu portofolio, dalam hal ini sertifikat seseorang, dia bisa men-scan QR code yang ada di sertifikat itu, kemudian dia akan terarah ke sebuah laman, dan di laman itulah nanti ada nama-nama pemilik sertifikat yang pernah dikeluarkan. Kalau tidak ada berarti pastikan palsu, tapi kalau ada berarti iya, itu sertifikatnya asli ya. Jadi itu yang dimaksud dengan validasi sertifikat. Bapak Ibu,
Sesi kita ini nanti akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, saya akan menayangkan slide tutorialnya terlebih dahulu untuk mempelajari bagaimana sih alur kerjanya. Kemudian di sesi kedua, saya akan memeragakan atau mentutorialkan bersama. Nah, nanti mungkin setelah itu kita akan lanjut dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bu Tati. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Share screen terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, materi saya ini nanti akan saya bagikan ya, di kolom chat atau di grup WA. Saya akan tayangkan terlebih dahulu. Jadi tenang saja Bapak Ibu, nanti kita akan bagikan materinya ya. Proses presentasi. Oke, Bu Tati, bisa terlihat? Sudah Pak, sudah bisa terlihat. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah dia validasi sertifikat dengan menggunakan Google Data Studio. Nanti kita akan menggunakan 3 aplikasi berikut ini. Yang pertama adalah Google Dokumen atau Google Doc. Yang kedua Google Sheets atau Google Spreadsheets. Dan yang ketiga Google Data Studio. Pada saat kita menggunakan Google Dokumen, itu untuk mendesain template sertifikat. Nanti kita akan melibatkan juga laman penggenerator QR Code. Dan saat kita menggunakan Google Sheet untuk mengolah base data peserta yang akan mendapatkan sertifikat, kita juga akan menggunakan AutoCAD. Dan pada saat kita menggunakan Data Studio, nanti kita juga akan membuka Google Drive, di mana di Google Drive inilah semua data hasil akhirnya berupa sertifikat PDF ya atau e-certificate itu nanti akan tersimpan di Google Drive. Jadi ada Google Doc, Google Sheet, Google Data Studio. Nah, kami merekomendasikan penggunaan 3 aplikasi ini menggunakan akun pembelajaran, akun belajar.id, karena dia akan saling terintegrasi satu sama lainnya. Nah, bagaimana alur kerjanya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita buat terlebih dahulu desain template sertifikatnya dengan menggunakan Google Docs. Ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan data peserta dalam bentuk sheet yang memuat nama, kemudian nama sekolah, kota, gitu ya. Dan pastikan ada AutoCAD-nya. Nah, kalau kita menggunakan belajar ide, itu AutoCAD-nya sudah otomatis diaktifkan. Yang ketiga, kita kemudian membuka sebuah laman di Google Data Studio, lalu kita konversi URL-nya menjadi QR Code menggunakan QR Code generator. Lalu QR Code-nya kita sematkan di template sertifikat. Dan yang terakhir, barulah kita mengenerate sertifikat tadi di Sheets dan display-nya, tabulasinya kita buat di Data Studio. Jadi ada 4 langkah besar yang akan kita lalui saat kita membuat sebuah validasi sertifikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membuat template sertifikat, kita akan menggunakan 2 kurung kursif seperti ini ya, untuk mengenerate nama peserta. Misalnya kita menggunakan diksi nama di sini, maka kita ketikkan seperti ini. Jadi 2 kurung kursif nama, lalu di Google Sheets-nya pastikan kolom yang berisi nama juga menggunakan diksi yang sama. Jadi di sini contohnya kalau Permisi Pak Doni, ya. mohon maaf ini kok masih yang di share masih saya yang yang like sama ya? Masih masih tulisan validasi belum ke slide selanjutnya Bapak? Masih depannya saja. Betul. Oh, belum berpindah ya? Belum berpindah. Baik, saya dulu ya. Ya, baik. Nah, ini sudah Bapak. Oke. Ada apa ini ya? Ini, kalau ini?
halaman ini terlihat tidak? Terlihat 2A, terlihat. Oke, saya kembali lagi. Ini 1 ya. 2A masih 2A, masih 2A. 2A. 2A ya. Dua B, 2A. 1. Nah ini 1 sabun Mbak J. Oke. Ya. Ya, ini maksud saya. Kita gunakan di template sertifikatnya 2 kurung kursiv, lalu diksinya kita pilih nama. Saya akan berpindah ke slide berikutnya, ke 2A. Tadi J sudah? sudah terlihat ya. Sabun. Oke, Bu Tati itu jadi alat kontrol ya, Bu ya. Iya, siap. Kalau sudah terbuka atau ingatkan kalau belum bergeser. Baik Pak Nah, Doni. di Google Sheets kita juga gunakan diksi yang sama. Kalau di Google Doc menggunakan nama, maka di kolom yang berisi nama kita juga pakai nama. Kalau kita pakai misalnya nama lengkap, maka di Sheets juga kita gunakan nama lengkap. Nah, ini nanti kaitannya dengan pada saat generate sertifikat secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetikkan nama satu persatu. Slide 2B terlihat? Sabun. Oke, sip. Nah, kemudian pada saat kita membuka Google Sheets, kita luncurkan add-on Autocrat, ya, lalu kita klik New Job. Disitulah nanti kita akan memulai pekerjaan baru untuk Autocrat, di mana dia akan mengenerate sertifikatnya. Nanti ketika ada pilihan memasukkan template sertifikatnya, kita pilih template yang kita sudah siapkan di Google Docs sebelumnya. Slide 3. Sabun. Oke. J. Nah, kalau sudah, kita membuka Google Data Studio, ya, datastudio.google.com, kita buka, kemudian kita buat tabel sederhana, nanti saya peragakan ya, tabel sederhana untuk mengambil URL-nya. Ini yang saya kotak merah ini ya. URL inilah yang nanti akan kita ubah ke dalam QR code menggunakan QR code generator. Lalu kita akan kembali ke ke Google Sheets ya. Kita kembali ke Google Sheets untuk menjalankan Autocrat-nya. Di mana nanti ada link sertifikat yang perlu nanti kita tayangkan di Google Data Studio. Jadi nama, unit kerja, kabupaten atau kota. Nah, yang saya lingkari inilah yang penting untuk mengunduh dan melihat sertifikatnya berdasarkan hasil generate di Google Sheets. Ya. Slide 4B terlihat tadi? Terlihat Bapak. Di Google Data Studio, ini adalah dalamannya ya, Google Data Studio. Kita akan mengaktifkan 4 nama kolom di tabel, yaitu nama, unit kerja, kota, dan link sertifikatnya. Nanti kira-kira hasilnya seperti ini, lalu kita memunculkan menu filternya untuk menseleksi, misalnya kalau pesertanya ada 100, tentu kita akan capek mencarinya ya. Kalau dicari secara manual, maka kita kasih menu kontrol di sini untuk memfilter nama supaya dia bisa lebih cepat dalam pencarian. Nah, sehingga nantinya validasi sertifikat dengan Google Data Studio ini memiliki keunggulan dia dapat diunduh ulang kapan saja dan tidak khawatir dia palsu karena tervalidasi. Kemudian yang kedua, dia sifatnya tanpa biaya ya, atau gratis, tidak perlu kita berlangganan web server untuk membuat laman web sendiri ya, karena nanti sudah disediakan oleh laman Google Data Studio. Nah, saya akan memperlihatkan contoh laman web yang sudah pernah saya buat ya. Ada di, kita ketikkan dulu
google.com, maka nanti ada tampilan dashboardnya. Ini adalah dashboard Data Studio. Kelihatan ya Bu Tati ya? Terlihat, Pak. Oke, beserta file atau laman yang sudah pernah dibuat. Nah, saya akan perlihatkan misalnya validasi sertifikat belajar ID. Oke, ini misalnya ya. Kita klik seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu contohnya ya. Pada bulan Agustus 2021, saya bersama teman-teman GMT Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan akun pembelajaran belajar.id. Kemudian kita buatkan laman validasinya sekaligus link untuk unduh sertifikatnya. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Dan ini bisa scroll, lalu bisa pindah ke halaman berikutnya. Dan di sini kita sediakan menu filternya. Jadi ada nama instruktur, misalnya jika kita ingin menampilkan instruktur yang hanya saya, nanti terlihat peserta yang hanya instrukturnya saya, gitu ya. Oke, ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita kosongkan, ya. Kita lihat. Nah, ini coba kalau lihat dari peserta ya. Kalau dari menu peserta, dia menu kontrolnya adalah dipilih berdasarkan namanya ya. Jadi kita bisa hanya memilih misalnya alpha saja ya, tapi instansinya ini dia kurang tepat ya. Jadi ini filternya hanya bisa berlaku untuk satu. Coba kita lihat lagi ya. Ya, ternyata ada di sini ya. Hasilnya nama instrukturnya Afis, kemudian pesertanya Ajeng itu dari SD Semesta, dan link sertifikatnya ini. Ini kalau kita klik link sertifikatnya, nanti akan terlihat namanya. Ya, ini Ajeng Suci Haryani ya. Letak QR code-nya ada di sini, ada di halaman 2 tadi. Ini adalah contoh halaman validasi sertifikat yang pernah dibuat menggunakan 4 menu kontrol. Nah, nanti kita akan buat 2 saja ya. Misalnya, atau 1 saja dengan mengambil nama peserta. Karena kalau 4 ini hasilnya bukan di kotak bawah, tapi hasilnya ada di 2 kotak ini, instansi dan sertifikat. Jadi misalnya seperti ini, kalau Agus nanti hanya Agus saja, maka dia munculnya di 2 kotak ini, maksudnya Agus Sugiarto ini dari SD Istriati, ini linknya. Jadi bukan di bawah sini. Kalau menggunakan 4 ini, saya dan Mas Heri utak-atiknya. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Sekarang saya akan peragakan tutorialnya. Yang pertama, yang perlu kita sediakan adalah template sertifikat. Dalam hal ini kita menggunakan Google Dokumen. Ya, terlihat Bu Tati? Ya, terlihat Pak Doni. Oke. Ya, ini adalah desain template sertifikat. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan Google Dokumen. Dia bisa berisi teks yang dapat diedit, lalu kita bisa menyisipkan gambar crop di atas, lalu
jika pelatihan kita lebih dari 1 hari atau 32 JP biasanya, maka jam dan materinya kita cantumkan di belakangnya, dan di salah satu halaman bisa kita cantumkan QR code yang akan digunakan sebagai validasinya. Bisa juga di halaman pertama atau di halaman kedua. Nah, di sini saya menggunakan kata nama di dalam tanda kurung 2. Kemudian yang kedua, kita siapkan data pesertanya menggunakan Google Sheets. Nah, misalnya ini ya, saya sudah memilih 10 peserta dari sekitar 70-an peserta bolpen 5 barusan yang diselenggarakan oleh BPTIK. Jadi saya pinjam datanya, ini ada 10 orang, ada nama, ada unit kerja, ada kabupaten kota, ada akun ya, ada keterangan bahwa mereka sudah lulus ya. Tidak semua data mungkin yang bisa kita tampilkan di Google Data Studio. Khususnya yang tidak kita tampilkan adalah nomor ponsel ya, karena nomor ponsel itu sifatnya tidak untuk konsumsi publik, jadi nanti hanya beberapa data yang kita tampilkan di Data Studio. Di sini juga sudah ada ekstensi Autocrat, kita klik ekstensi, kemudian di paling atas itu ada Autocratnya ya. Nah, baik. Kemudian langkah pertama adalah kita akan menjalankan Autocratnya terlebih dahulu. Di ekstensi ini ya, kita klik Autocrat, kemudian kita klik open atau launch ya, ada yang launch, ada yang open gitu. Kemudian kita tunggu proses menampakkan tampilan untuk new job-nya. Ini job baru ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah pernah bekerja dengan Autocrat, dia akan muncul di sini, tapi kita pilihnya new job. Kita klik new job. Nah, di sini kita bisa kasih nama data uji coba ketiga misalnya ya. Lalu kita klik next. Nah, sampai di sini ada template yang akan kita gunakan. Jika kita belum pernah menggunakan template-nya, maka di bawah ini akan kosong ya pilihan template-nya. Tapi jika kita sudah pernah menggunakan, maka dia akan ada. Bapak Ibu jika belum pernah menggunakan, pilih saja klik from drive untuk mengambil template-nya. Lalu pilih Google Doc-nya. Kalau sudah pernah, Autocrat akan memudahkan kita dengan menampilkan template yang baru saja digunakan. Misalnya, saya akan menggunakan template sertif milik saya ya. Kita pilih use. Oke, lalu di sini ada tulisannya. Kita akan menggunakan sertifikat diklat belajar ID Doni. Lalu kita klik next. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini datanya sesuai dengan sheet. Misal, nama pertama ada di baris ketiga. Jadi di sheet kita ini nama pertamanya namanya Aditya, dia ada di baris nomor 3. Maka ubah first data row-nya baris ketiga. Tadi kan 2 ya, sekarang saya naikkan ke 3. Sedangkan header-nya bisa tetap di nomor 1. Sedangkan kolom yang hendak di-generate adalah kolom nama. Kolom nama. Seperti ini sudah oke. Berarti kita bisa klik next. Dan pada file name-nya kita kasih 2 kursif nama seperti ini. Supaya nanti hasilnya adalah nama peserta. Lalu tipe outputnya kita pastikan pilihnya PDF supaya dia nanti hasil sertifikatnya bukan dalam bentuk Google Doc tapi dalam bentuk PDF. Lalu kita klik next. Nah, Bapak Ibu, di mana folder sertifikat itu nanti akan disimpan? Jika di sini tidak ada,
kita bisa buat dulu di Google Drive. Kita kembali ke Google Drive kita, menggunakan akun belajar ID, lalu kita buat foldernya. Kita kasih folder ya, misalnya 001B uji coba. Kita buat foldernya. Ya, ini ya 001B uji coba. Kita kembali ke sheet-nya, lalu kita back, memberi waktu untuk dia memperbarui datanya. Kemudian kita klik next, lalu kita klik choose folder, pilih foldernya, dan mestinya folder terbaru tadi akan muncul paling atas. Nah, ini 001B uji coba. Kita pilih. Nah, seluruh hasil generate sertifikat nanti akan muncul di folder itu secara otomatis. Kemudian kita klik next. Ini bisa kita lewati karena dia sifatnya opsional. Dan ketika ada pilihan apakah share doc, apakah perlu di-share, kita pilih no, karena kita tidak akan mengirimnya lewat email, tapi lewat link ya. Jadi kita tidak share. Lalu ini kita bisa no, kemudian kita klik save. Maka AutoCRAD akan men-scanning ada berapa data yang akan dia buat secara otomatis. Kalau sudah, kita klik data uji coba ketiga yang kita buat tadi. Maka biarkan kemudian AutoCRAD-nya bekerja. Di sini sudah mulai terbaca 10 baris yang akan di-merge, yang akan di-generate. Beberapa kolom akan muncul secara otomatis, Bapak Ibu. Nah, ini saya geser ya supaya terlihat. Nah, di sini sertifikat Aditya sudah selesai. Kalau kita tarik kursornya ke sini, kelihatan. Nah, itu sertifikatnya udah jadi dengan ada namanya. Yang punya Aditya. Kalau punya Pak Agus Setiadi ini juga sudah jadi. Nah, sudah 3 yang sudah jadi. Kita tunggu sebentar ya, sampai proses ini selesai. Jadi kalau pesertanya 50, sebaiknya kita bersabar sampai ke 50-nya selesai. Nah, karena kita uji coba, dari keseluruhan peserta saya ambil sampel 10 aja ya. 10. Baik, ini sudah 5. Mari kita lihat apakah dia tepat ya. Ini misalnya baris keempat milik Ahmad Farhan. Kalau misalnya di sana ada Ahmad Farhan, berarti so far so good. Ini sejauh ini datanya tepat ya, datanya tepat. Ya, ini data ke-7. Nah, tinggal 3 lagi Bapak Ibu. Tinggal 3 lagi. Kecepatan AutoCRAD-nya mengenerate sertifikat itu tergantung kecepatan internet kita yang kita gunakan dan kompleksitas data di tersebut ya. Kalau dia simple dia akan cepat, kalau dia sinyalnya juga bagus dia akan juga lebih cepat, dan juga server Google yang digunakan ya. Nah, baiklah, sudah selesai, kita bisa close. Bapak Ibu bisa melihat secara otomatis ada 4 kolom yang baru yang diciptakan oleh AutoCRAD. Ya, yang pertama yang berisi kode-kode angka, yang kedua berisi link, ya ini link drive Google otomatis, ya. Lalu kemudian merge dokumennya, lalu keterangan dia sudah sukses di merge. Nah, yang akan kita munculkan adalah link Google Drive-nya. Kita bisa melakukan perubahan nama kolom sertifikat biar memudahkan kita penggunaan data studio tadi. Baik, jika sudah, kita selanjutnya tinggal membuka sebuah halaman data studio, karena dari sini akan kita buat QR code-nya. Baik, saya lanjut ke langkah berikutnya. Kita ketikkan di sini datastudio.google.com di bar URL ya. Dia akan berproses. Nah, ini dia akan terbuka kembali. Kita bisa buka laporan kosong, Bapak Ibu, atau blank form ya. Kita akan menggunakan yang blanknya aja.
Nah, dari sekian banyak data yang bisa diolah dengan Data Studio, ada 22 ini ya. Ada Google Analytics, ada YouTube, ada YouTube Analytics. Nah, ini ada YouTube Analytics ya, ada MySQL, ada BigQuery. Yang kita gunakan adalah Google Sheets, Google Spreadsheets. Karena data kita tadi menggunakan Google Spreadsheet. Kita klik Google Spreadsheets, lalu pilih nama filenya, ya, nama filenya, kemudian pastikan keduanya tercentang, lalu kita klik tambahkan. Ya, Google Studio akan memproses, kita klik tambahkan ke laporan, ya. Maka Google Studio akan memproses data sheets tadi menjadi tampilan di Data Studio, sehingga dia akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita bisa geser-geser. Ya. Nantinya kita bisa desain mau tampilannya berapa, 10 nama atau 7 nama, misalnya ini kalau 7 nama atau 6 ya, bisa digeser-geser. Oke. Berikutnya, kita klik lihat. Kenapa? Karena kita akan mengambil URL Data Studio ini. Kita blok, kemudian kita copy, lalu kita buka tab QR generator. Kita ketikkan QR code generator, tidak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Kita ketikkan aja QR code generator, lalu Google akan menampilkan banyak layanan QR code generator. Kita pilih salah satu. Misalnya saya menggunakan yang ini ya. Nah, pastikan kita klik URL, karena yang akan kita gunakan adalah URL, bukan teks ya. Kita klik URL, maka secara otomatis akan tercipta sebuah QR code, dan kita tinggal simpan saja. Kita tinggal unduh ya, kita tinggal unduh. Kita klik unduh, beri nama, misalnya uji coba 3. Kita unduh. Nah, QR code inilah yang nantinya akan kita sematkan di template sertifikat. Kita buka templatenya, lalu kita sisipkan. Kita klik sisipkan ini. Di sebelah sini ada sisipkan ya, atau kalau pakai bahasa Inggris dia insert. Kita sisipkan. Kemudian ambil gambar, lalu kita pilih upload dari komputer, karena QR code-nya adalah berada di komputer kita ya, komputer kita, bukan di internet. Walaupun dia juga memiliki kemampuan untuk mengambil gambar dari komputer, tapi kalau QR code-nya karena sudah kita khusus ya, berisi link kita khusus, maka kita ambil aja yang ada. Ya, kita lihat tadi di sini di U ya, huruf U, PRSTU. PNG. Oke, kita lihat tadi uji coba. Coba kita lihat sekali lagi, ini ada di mana filenya. Uji coba 3. Kita ulangi lagi, klik gambar. Oh, ini picture. Sebentar, kita lacak keberadaannya ya. Nah, ini dia, uji coba 3. Kita klik open, maka dia nanti akan menampakkan QR code-nya ya. Kita tinggal kecilkan saja gambarnya.
Kemudian opsi gambarnya kita pilih yang di depan teks. Kita pilih yang di depan teks. Nanti supaya dia mudah untuk diedit ya. Supaya mudah untuk diedit dan dipindahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ukurannya disesuaikan. Oke. Nah, kita bisa menyusun di tempat yang kita kendaki. Oke, kita anggap QR code-nya sudah tersemat ya. Kemudian kita kembali ke Google Data Studio. Di Google Data Studio kita klik edit. Kita klik 2 kali ya. Kita tunggu dulu sampai dimensinya muncul. Nah, baik, ini dimensinya sudah muncul. Kita akan memanggil kolom lainnya. Selain nama, ada unit kerja. Kemudian kita juga akan memanggil kabupaten, kota. Cara memanggilnya tinggal diklik tambahkan dimensi. Kemudian kita juga akan memanggil link sertifikat. Oke, sedangkan record call-nya kita hilangkan. Nah, kemudian kita tata, Pak Ibu, kita tata. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada gaya. Gaya ini adalah style tabelnya. Apakah dia mau klasik ataukah mau diberi warna ya, warna tabel. Di sini disediakan warna tabelnya ada beberapa variasi ya. Misalnya tabelnya seperti ini, itu juga bisa ya. Nah, berikutnya kita tinggal memberikan judul. Kita klik teks di sini, lalu kita buat laman validasi ya. Laman validasi, kita besarkan hurufnya. Pengaturan huruf ada di sini, ada di properti teks, laman validasi sertifikat. Kita juga bisa memasukkan gambar dari komputer. Kita pilih gambar logo organisasi atau logo pemerintah daerah ya, atau misalnya ini saya masukkan ini lambang kota. Tunggu sampai berproses ya, kemudian kita kecilkan ukurannya, kita sesuaikan. Penggunaan logo di sini tergantung sifat kerjasama pelatihan itu ya. Nah, nama pelatihannya bisa kita tambahkan juga. Dan yang terpenting adalah kita menambahkan kontrol di sini. Di sini ada beberapa ya, ada menu drop down, ada kontak input, ada juga filter lanjutan. Coba kita gunakan filter lanjutan di sini, maka yang keluar di sini akan menggunakan nama ya. Jika mari kita uji coba, sebentar kita naikkan ke dulu sedikit. Lalu kita bisa klik lihat hasilnya Bapak Ibu untuk mengkontrol ya. Misalnya kita masukkan nama yang berisi Agus, ada nggak di sini yang namanya Agus? Kita enter.
Nah, bekerja ya. Jadi alat kontrol di sini sebaiknya tidak usah terlalu banyak, cukup 1 atau 2. Ketika ketik nama Agus, di sini muncul ada 2 nama, Agus Setiadi gitu. Maka kita bisa klik, misalnya kita mau ambil atau mau lihat Agus Setiadi, maka dia akan muncul ya. Ini dia Agus Setiadi, berarti formulir ini benar adanya ya. Itu Bapak Ibu, untuk laman validasinya kita tinggal 1 langkah terakhir, yaitu membagikan halaman ini supaya bisa dilihat oleh orang lain. Lalu kita klik bagikan, kemudian kita klik kelola akses. Pastikan ini pilihannya adalah siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Ya, kemudian kalau sudah ini kita klik salin, lalu kita klik simpan. Kita dapat bagikan link itu langsung atau dipilihkan, disingkat terlebih dahulu. Sedangkan jika kita ingin mengundang orang lain untuk bekerja bersama-sama kita secara kolaboratif, mengedit laman ini, kita tinggal memasukkan email orang itu, lalu kita ajak dia untuk dapat mengeditnya. Begitu. Kita pilih dapat mengedit, kemudian kita masukkan misalnya Bu Sulis. Ya, di sini ada Sulis Tiani. Ini lalu kita kirim, maka Bu Sulis nanti akan dapat undangan untuk mengedit halaman ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Jadi pastikan template dokumen, template desain sertifikatnya sudah kita berikan QR code-nya, karena di template inilah nanti yang akan digunakan di Google Sheets sehingga dia muncul QR code-nya di halaman Google Sheets dengan AutoCAD. Ya. Nah, tadi kira-kira seperti itu tampilan atau langkah-langkah membuat validasi sertifikat. Ya, baik Pak Doni, terima kasih atas paparannya yang mungkin menurut kacamata saya agak jelimet gitu ya, karena saya kan awam banget gitu. Mungkin ada yang senasib dengan saya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Walaupun agak jelimet, agak gimana, tapi kita yakin bisa pelan-pelan gitu. Mumpung ada masternya gitu ya. Ya. Mumpung ada masternya. Boleh, dan kita elaborasi ya. Ya. Maksudnya silahkan bertanya gitu ya, yang mau ditanyakan apa sedetailnya. Kalau masih nanti waktunya habis jam 5 sudah kelar, masih mau bertanya boleh, nanti dikasih nomor WA-nya Pak Doni, terbuka untuk semuanya ya. Pak Doni itu pembelajar sejati, jadi memang benar-benar konsen di pendidikan, termasuk tadi ya yang disampaikan barusan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru hebat? Atau ada yang bukan guru barangkali ya?